Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muzaffar Afif Mansur Butudoka dari kelas 4A8 Manajemen dengan NIM 2019-008282. Di sini saya akan melengkapi tugas e-learning kedua Bisnis Internasional dari Pak Lalu Supardin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Langsung saja. Soalnya di sini kita disuruh menyimpulkan, disuruh mencari informasi yang valid dan juga akurat terkait penjualan jalan tol oleh pemerintah, dan juga kita diminta untuk menganalisis fakta-fakta terkait hal ini, untung dan rugi bagi negara, dan juga kemudian memberikan tanggapan baik mendukung ataupun menolak rencana ini disertai dengan alasan yang logis ataupun relevan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh gambaran beberapa jalan tol yang akan dijual oleh pemerintah. Nah, Indonesia sendiri sudah mempunyai rencana penjualan jalan tol sebanyak 9 jalan tol. Apa saja? Di sini saya sudah mencantumkan 4 diantaranya. Yang pertama adalah jalan tol Medan Kuala Namu sampai ke Tebing Tinggi dengan luas dengan panjang 61,7 km. Yang kedua adalah jalan tol Kuala Tanjung ke Tebing Tinggi hingga ke Parapat dengan panjang 143,25 km. Yang ketiga adalah jalan tol Cibitung ke Cilincing dengan panjang 34 km. Yang keempat adalah jalan tol Pemalang ke Batang dengan panjang 39,2 km. Selanjutnya di sini fakta-fakta mengenai jalan tol yang telah dijual. Nah, fakta pertama adalah PT Waskita Karya Tbk memperoleh keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari penjualan ruas jalan tol Medan Kuala Namu ke Tebing Tinggi ke investor asal Hong Kong King Seng Ltd. Nah, keuntungan di sini yang mereka capai hampir sebesar 320 miliar rupiah yang telah dikatakan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Dia mengatakan PT Waskita Karya memperoleh keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari penjualan ruas jalan tol Medan Kuala Namu sampai ke Tebing Tinggi ke investor hasil Hong Kong ini. Nah, dia juga menambahkan bahwa King Seng Ltd juga pernah membeli saham milik Waskita di ruas jalan tol Trans Jawa. Dia juga menambahkan berdasarkan informasi yang dia miliki, dalam transaksi tersebut ada sekitar 1,4 triliun ekuitas yang ditawarkan. Seperti fakta nomor 2 ini, sebanyak 1,4 triliun ekuitas yang ditawarkan, diantaranya ada sebanyak 30% atau senilai 420 miliar rupiah dari ekuitas tersebut dimiliki oleh PT Waskita Karya. Lalu bila ditambah dengan biaya akuisisi, maka jumlahnya menjadi 450 miliar rupiah. Fakta yang ketiga adalah PT Waskita Karya menegaskan menjual konsensi bukan menjual aset milik negara. Nah, saya perjelas di sini, menjual konsensi di sini mereka menuturkan bahwa jangan ada kesan kalau selama ini kan menjual tol itu menjual aset, padahal bukan menjual aset, melainkan konsensi yang kita jual. Aset itu milik pemerintah Indonesia, nanti setelah 40 tahun lagi balik kepada pemerintah. Mereka tidak mendapat apa-apa, hanya mengelola selama 40 tahun. Nah, penjualan konsensi ini lebih mengacu pada memindahkan hak kelola, sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah sendiri. Nah, yang keempat adalah PT Waskita Karya terpaksa menjual konsensi jalan tol
karena mengalami kerugian yang cukup besar. Pada tahun 2019, kerugian yang mereka catatkan senilai 7,37 triliun rupiah. Hal ini masih kalah jauh dibandingkan laba bersih yang mereka terima pada tahun itu sebesar 938,14 miliar rupiah. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian bagi negara terkait hal ini. Nah, pertama bagi perusahaan sendiri, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, PT Waskita Karya Tbk memperoleh keuntungan yang cukup besar melalui penjualan ini karena mereka pada awalnya mengalami kerugian yang cukup besar juga, sehingga dengan penjualan ini mereka nyaris mendapatkan untung sekitar 320 miliar rupiah. Sedangkan bagi negara sendiri, penjualan jalan tol ini tidak merugikan negara karena perusahaan hanya menjual konsesi, bukan menjual aset milik negara. Nah, selanjutnya di sini adalah tanggapan apakah mendukung ataupun menolak rencana jalan tol oleh pemerintah. Menurut saya sendiri, saya cukup mendukung rencana ini karena tidak mempengaruhi pendapatan keuntungan yang dimiliki oleh negara dan juga tidak membawa kerugian sepeser pun untuk negara. Selain itu, pihak perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan ini karena mereka sebelumnya mendapat kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan penjualan yang mereka lakukan ini, mereka dapat menyelamatkan likuiditas perusahaan milik BUMN ini. Nah, sebelumnya sudah saya singgung, mereka mendapatkan kerugian yang cukup besar 7,37 triliun rupiah. Nah, likuiditas perusahaan mereka terancam oleh karena hal itu. Nah, dengan penjualan ini, mereka bisa menutup likuiditas tersebut dan juga tetap mendapatkan keuntungan yang cukup besar senilai 320 miliar rupiah oleh penjualan itu. Oleh karena hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan yang menjual jalan tol ini cukup mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena sudah menyelamatkan likuiditas perusahaan, juga sudah mendapatkan keuntungan yang besar senilai 320 miliar rupiah tadi. Nah, oleh negara sendiri, mereka tidak mendapatkan keuntungan dan juga kerugian sepeser pun. Mereka tetap baik siapapun pengelola jalan tol tersebut, mereka tetap mendapatkan keuntungan sebesar dividen yang telah disetujui di awal. Dividen sendiri juga disetorkan oleh pihak pengelola tol, baik pengelolanya adalah orang Indonesia maupun pihak luar atau pihak dari Hong Kong tersebut. Nah, mungkin sekian hasil yang bisa saya paparkan di sini. Semoga teman-teman dan juga Bapak dosen bisa mengerti tentang hal yang saya jelaskan. Intinya di sini saya cukup mendukung rencana ini karena tidak mempengaruhi pendapatan, keuntungan dan juga kerugian milik negara sepeser pun. Selama hal itu tidak merugikan Indonesia, saya rasa penjualan jalan tol ini bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan yang menjalankannya. Nah, pemerintah sendiri sudah cukup mendapatkan keuntungan dari dividen karena nilainya juga besar, tidak kecil. Nilai kesepakatan dividennya juga besar, tidak kecil. Nah, sekian persentase dari saya. Lebih dan kurangnya terima kasih. Salam dan bahagia.